Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa mata kuliah Analisa Struktur Formulasi Matris. Khususnya untuk kelas D ini ya. Baiklah, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi aplikasi metode kekakuan untuk model struktur grid. Baiklah, sebetulnya mungkin secara prosedural Anda sudah mendapatkan teorinya, mulai dari model beam, rangka, kemudian frame, dan kali ini adalah silang atau grid. Oke, jadi model strukturnya seperti ini. Sebuah elemen dari grid itu akan mempunyai vektor gaya perpindahan pada setiap joinnya itu ada 3, sama seperti di frame, tetapi yang membedakan adalah tipe vektornya. Kalau di frame vektornya adalah vertikal, horizontal, dan rotasional. Di sini vektornya adalah vertikal dan 2 rotasional yang punya sumbu yang berbeda. Jadi dengan dasar itu kemudian dikembangkan bagaimana kita melakukan analisis terhadap struktur silang tersebut. Langkah yang pertama tentunya adalah identifikasi data dan diskritisasi struktur, yaitu menetapkan titik simbol, lokasi, identitas, dan jumlah titik simbol tersebut. Biasanya dinyatakan dalam jumlah NJ, number of chain. Kemudian menetapkan elemen, identitas, dan jumlahnya, number of element. Kemudian menetapkan sistem sumbu koordinat, seperti halnya pada model struktur yang sebelumnya. Saya kira tetap menggunakan 2 sistem sumbu koordinat global itu berlaku untuk overall struktur, sedangkan sumbu koordinat elemen atau lokal itu berlaku untuk masing-masing elemen. Kemudian menetapkan degree of freedom pada setiap titik simbol dengan dasar model yang seperti disebutkan pada slide sebelumnya. Jadi setiap join mempunyai 3 degree of freedom, terdiri dari 3 vektor vertikal dan 2 rotasional arah vektornya. Nah, di sini ada 2 kriteria. Yang pertama, anggap semua join free, itu maka kita akan terapkan DOF jumlah 3 kali jumlah join atau ND1. Kemudian kita lakukan berikutnya adalah dengan menerapkan syarat-syarat batas, yaitu didasarkan pada kondisi peletakannya yang membedakan antara misalnya jepit, kemudian sendi, roll, sehingga pembatasan dari peletakan itu nantinya akan mengurangi jumlah dari freedom ND1 hingga menjadi ND2. Artinya sisa ini adalah betul-betul yang nantinya ada kemungkinan terjadi perpindahan, ada vektor perpindahan yang terjadi di sana. Kemudian menetapkan urutan DOF untuk keperluan perakitan persamaan struktur. Nah, di dalam proses ini setelah kita mendapatkan DOF yang dimaksud, maka kita harus menulis
merumuskan identitas dari 2F itu untuk keperluan nanti dalam perakitan persamaan, perakitan matriksnya itu menjadi jelas sehingga kita bisa memperasionalkan dengan teratur. Nah, kemudian langkah berikutnya di langkah yang kedua ini, nah, kita meninjau elemen di sini, elemen setiap elemen tentunya dengan kaidah sumbu lokal. Mengingat bahwa persamaan dari formulasi matriks itu gaya sama dengan matriks ketetapan dikalikan perpindahan, maka kita harus mencari bentuk format dari matriks kekakuan dalam sumbu lokal tentunya. Nah, konsepnya seperti ini. Di sini ada sumbu globalnya. Kemudian kalau kita lihat ini sebuah elemen, maka ini ada sumbu lokal. Sumbu lokalnya adalah seperti ini. Ya, yang berlaku untuk sepanjang arah memanjang dari elemen itu sumbu X, kemudian yang vertikal ke atas adalah sumbu Y, kemudian yang tegak lurus terhadap duanya itu adalah sumbu Z-nya. Nah, dari sini nanti kita bisa kemudian memberikan penamaan di sini. Ini untuk misalnya untuk join satu elemen, berarti ada join 1 dan join 2 begitu. Maka di sini di join 1 ada perpindahan rotasional dengan sumbu Z, perpindahan rotasional sumbu X, dan perpindahan vertikal searah sumbu Y. Nah, demikian juga untuk yang elemen join yang kedua, sama seperti itu. Itu konsepnya seperti itu untuk melakukan identifikasi dari kekakuan elemen, ya, kekakuan, kemudian gaya yang terjadi di elemen tersebut untuk sumbu lokal. Pada tinjauan awal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana melakukan perhitungan kekakuan, matriks kekakuan untuk elemen masing-masing dalam struktur Valocilla. Kita sudah dapatkan formulasi perpunya seperti ini. Ini kalau dari secara matematika itu cukup panjang, bukan matematika. Intinya adalah ini dihasilkan dari aplikasi, bukan satu satuan untuk yang salah dengan perpindahan yang di sini, yang di video ini. Nah, kemudian reaksinya seperti apa, nanti kemudian disusun satu persatu, maka dapat formulasi seperti ini. Ini sama halnya pada bagaimana membentuk matriks kekakuan di model usul yang lain. Tambahan mungkin di sini ada beberapa misalkan yang belum ada di matriks kekakuan di model struktur sebelumnya, yaitu G atau modulus geser, dan J itu adalah konstanta torsi tampak. Kemudian dari situ kita pada saatnya nanti kan harus merubah sumbu dari properti lokal menjadi properti global, maka kita harus menyusun matriks transformasi atau TI. Matriks transformasi untuk Valocilla itu adalah formatnya seperti ini. Ini juga sudah dikalkulasi secara matematika, artinya dengan mempertimbangkan
rotasi sumbu dari lokal ke global posisinya itu, maka kita bisa menerapkan persamaan seperti ini. Apabila kita menggunakan data koordinat masing-masing elemen, maka cos theta sin theta itu bisa diformulasikan seperti ini. Sepertinya akan lebih mudah kita menggunakan koordinat seperti ini daripada nanti kebingungan ketika kita akan menentukan cosnya ini positif atau negatif, karena berada di kuadran berapa gitu. Karena mungkin juga tidak secara cepat kita kemudian menangkap bahwa ini sudut transformasinya berapa, karena setiap posisi itu akan mempunyai dua kemungkinan sebagian dari sisi putaran sudut sebelah kanan dan satu lagi sebelah kiri, karena saling melengkapi, berputar ketemu 360 derajat itu. Nah itu jadi kadang menjadi membingungkan. Tapi kalau kita menggunakan formulasi koordinat dari setiap elemen J itu mesti kita akan mendapatkan dengan baik. Oke, jadi formulasi matriks transformasinya seperti ini. Oke, formulasikan seperti ini. Jadi ini displacement globalnya, ini displacement lokalnya. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah, kalau data kita itu lokal menjadi global, maka yang kita lakukan operasionalnya seperti ini. Kita transpose dulu matriks transformasi dikalikan ini, karena karakteristik dari matriks transportasi ini kalau dikalikan ini sebenarnya adalah seperti matriks identitas, tetapi dengan memisahkan seperti ini akan mentransformasi sebuah matriks dari satu sumbu ke sumbu yang diinginkan sesuai sifat-sifat dari matriks transformasi ini. Nah ini kalau data kita lokal kemudian mendapatkan global, operatornya seperti ini. Kalau yang tadi kan data kita global, kita ingin mendapatkan lokal, nah operatornya seperti ini. Keduanya adalah formulasi yang kita butuhkan dalam proses metode kekakuan ini, karena kita butuh transformasi dari lokal ke global, maupun kemudian nantinya juga akan kembali dari global ke lokal. Nah itulah. Kemudian langkah berikutnya, kita langkah kelima, ini adalah merakit matriks kekakuan struktur. Jadi setelah kita dapat matriks kekakuan lokal masing-masing elemen tadi, maka kita harus menjumlahkannya menjadi sebuah matriks secara keseluruhan. Nah untuk itu harus disatukan dalam satu sistem koordinat yang nantinya disebut sebagai koordinat struktur atau koordinat global. Kalau masing-masing masih lokal nggak bisa dijumlahkan. Untuk itulah kemudian masing-masing diubah ke sistem koordinat global. Nah kemudian baru dijumlahkan dengan formulasi ini dengan mengikuti indeks yang sesuai. Nah, seperti ini. Nah, kemudian matriks ini bisa dilakukan reduksi nanti sesuai dengan indeks dari displacement yang ingin dicari, DF yang dicari. Jadi kita hilangkan displacement yang indeks displacement yang sudah jelas hasilnya misalnya 0, jadi tinggal lebih kecil lah matriksnya, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan. Kemudian baru berikutnya, setelah kita berhasil menyusun matriks kekakuan struktur, kita menghitung vektor urban. Vektor urban ada dua, di sana ada vektor urban joiner, yaitu langsung
disusun dari beban yang bekerja di join. Nah, di sini. Nah, untuk secara keseluruhan ya diikutkan semua gitu, sesuai dengan yang ada. Kemudian span loads itu diubah menjadi join loads atau ekuivalen pada masing-masing elemen. Kemudian disusun menjadi vektor beban yang diberikan tanda F0. Jadi ini elemen kemudian diubah menjadi kinematis tertentu, artinya jepit di ujung kiri kanannya, kemudian di situ ada beban. Nah, reaksinya itu akan menjadi joint loads equivalent dengan cara merubah tandanya. Nah, jadi misalnya satu elemen kemudian menjadi kita jepit di ujung kiri dan kanan, kemudian ketika ada beban P misalnya, dia akan mempunyai reaksi peletaan. Nah, misalnya kan ada reaksi peletaan sebelah kiri secara vertikal, misalnya salah satunya kiri kanan. Nah, itu kan arahnya ke atas. Nah, untuk kemudian kita rubah tandanya, itu akan kemudian menjadi joint equivalent. Gitu. Nah, itu dijumlahkan nanti ada ada fixed moment itu ada vertikal, kemudian ada yang berupa momen. Nanti disusun dalam F0 ini. Kemudian secara skematis itu seperti ini. Bagaimana mentreatment dari vektor-vektor tersebut, vektor beban tersebut, terutama untuk yang F0 karena ada tadi mulai dari lokal, mesti kan hitungnya lokal kemudian menjadi global dan kemudian dirakit bersama-sama menjadi matriks vektor beban secara lokal untuk hasil dari span loading. Kemudian ini operasionalnya. Kemudian langkah yang berikutnya, menyusun persamaan struktur dengan menerapkan syarat batas menyelesaikan persamaan untuk menghitung vektor perbincangan. F0 dan D persamaannya, sehingga kita ingin terus mencari. Ini sudah diketahui tadi dengan disusun matriks kekakuan overall, beban ekuivalen, kemudian ini beban join. Nah, jadi ini sudah diketahui, maka tinggal mencari D-nya sekarang. D-nya adalah persamaannya seperti ini. Nah, kemudian kita susun menjadi persamaan global. Setelah kita cari dari persamaan global, kemudian kalau sudah ketemu nanti menjadi lokal. Nah, seperti ini. Nantinya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah ketemu displacement ini dengan persamaan yang ini tadi, kemudian ketemu D, ya, ketemu ini, kemudian diubah menjadi lokal, sudah ketemu lokal dengan seperti ini, maka kemudian kita gunakan formulasi seperti ini untuk mengembalikan yang tadinya global menjadi lokal. Ini, nah disinilah ini kemudian menjadi matriks gaya ujung batang setiap elemen. Nah, jadi notasinya seperti ini, kalau digambarkan seperti ini, misalnya satu elemen ini berarti F1U shear di sini, M1X itu adalah momen yang sumbunya adalah searah sumbu memanjang elemen. Kemudian M1Z itu adalah momen yang sumbunya adalah tegak lurus terhadap sumbu X-nya tadi, seperti itu. Nah, ini dikenal sebetulnya yang mempunyai sumbu di arah ini adalah rotasi. Ya.
torsi, maaf, karena dia bersifat momentary. Itu kemudian langkah berikutnya kita menghitung vektor global sharing force dengan rumus seperti ini untuk menghitung nanti mendapatkan reaksi tumbuhan, karena reaksi tumbuhan nanti harus dalam bentuk atau dalam format sumbu global dengan mengembalikan seperti ini tadi. Oke, baiklah, demikian materi rasa struktur formasi matrik. Terima kasih. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.